Sebagian masyarakat kita masih hidup di bawah garis kemiskinan yang tergolong dalam masyarakat ekonomi kaum lemah. Untuk itu sangat diperlukan dukungan pemerintah guna membantu pemulihan kondisi perekonomian mereka. Masyarakat ekonomi lemah di Aceh rata-rata mempunyai penghasilan bersih 300.000 sampai dengan 700.000 rupiah per bulan dengan tanggungan keluarga 5 sampai 7 orang. Penghasilan tersebut tidak mendukung mereka untuk hidup layak, apalagi merasakan kesejahteraan. Angka kemiskinan tersebut dapat diturunkan apabila pemerintah dan masyarakat aktif berpartisipasi, membuka kesempatan kerja, ataupun memberi tambahan modal usaha secara bergulir sehingga terjadi pemerataan modal kerja. Problema kemiskinan yang dihadapi pada umumnya disebabkan keterbatasan lapangan pekerjaan, masih minimnya perhatian pemerintah kepada sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor real, kebijakan perbankan yang tidak mendukung pemberian kredit mikro, membuat masyarakat enggan berhubungan dengan bank, sosialisasi dan pemanfaatan dana sosial yang belum optimal. Orang tersebut hendaknya diberi fasilitas guna memudahkan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, ia akan berjuang sebaik mungkin dan bekerja keras. Zakat salah satu rukun Islam yang bercorak sosial ekonomi. Zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat itu merupakan cambuk ampuh menciptakan pertumbuhan material dan spiritual bagi orang-orang miskin, di samping mengembangkan jiwa dan kekayaan orang-orang kaya. Jadi, zakat tersebut merupakan iuran wajib kaum muslim kepada perbendaharaan negara untuk didistribusikan kepada 8 asnaf sehingga terwujud kesejahteraan sosial. Beranjak kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, disebutkan zakat, harta wakaf dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Kalau secara nasional itu terkenal dengan Baznas, atau di provinsi lain mungkin dengan Bazda, tapi khusus di Aceh disebut dengan Baitul Mal. Ini sudah merata di 23 kabupaten kota. Penerimaan zakat, infak, dan sedekah menunjukkan angka yang meningkat. Peningkatan ini tentunya berdampak pada meningkatnya dana yang dapat disalurkan bagi mereka yang berhak, terutama senif fakir dan miskin. Yang menjadi pertanyaan, apakah dana zakat yang dikelola oleh Badan Baitul Mal Aceh ini telah optimal? Kalau berbicara masalah maksimal, belum maksimal, karena selama ini baik di provinsi maupun di kabupaten kota, Baitul Mal itu hanya mengelola zakat profesi, dan hampir sebagian besar zakat yang kita lola ada zakat gaji para pegawai negeri, dan juga ada yang berupa infak yang dipungut dari para pengusaha. Karena berdasarkan ketentuan aturan yang ada, itu ada instruksi gubernur nomor 60 kalau nggak salah saya, itu gubernur memerintahkan Baitul Mal untuk memungut infak dari para pengusaha 0,5% dari jumlah dana 20 juta ke atas, itu dipungut 0,5%. Hal ini dilakukan karena secara aturan, bukti penyaluran zakat itu dapat mengurangi pembayaran pajak terutang. Tapi ini belum berlaku, maka oleh gubernur mengeluarkan sebuah instruksi di mana para pengusaha diwajibkan untuk membayar infak 0,5%. Ini yang sudah kita lakukan, sedangkan selebihnya belum ada kebijakan yang kita lakukan, karena kita masih berharap ke depan itu kesadaran dari para masyarakat itu akan lebih tumbuh untuk menunaikan zakat. Selama ini hanya para pegawai negeri yang sudah
secara otomatis dipotong zakatnya. Kehadiran Baitul Mal ini tentunya memiliki tujuan agar lembaga pengelolaan zakat, harta wakaf, harta agama, dan perwalian dalam rangka meningkatkan pelaksanaan syariat Islam dan pemberdayaan ekonomi umat. Dana yang dihimpun melalui Baitul Mal setiap tahunnya mengalami peningkatan. Alhamdulillah Baitul Mal Aceh dalam 3 tahun terakhir ini, sejak tahun 2007, 2008, dan 2009, itu kita bisa lihat kemajuan yang nyata begitu. Misalnya dari angka pengumpulan zakat tahun 2007 itu cuma 9,6 miliar, 2008 meningkat menjadi 17,4 miliar, dan 2009 25,6 miliar. Itu zakat, infak, dan sedekah yang kita kumpulkan di Baitul Mal Aceh di tingkat provinsi. Lain halnya dengan Baitul Mal kabupaten kota di seluruh Aceh dan juga Baitul Mal Gampung di seluruh Aceh. Saya kira ini peningkatan dari segi pengumpulan dana, prestasi pengumpulan dana yang nyata di Baitul Mal Aceh. Nah, kemudian kalau kita lihat data dari zakat, infak, dan sedekah untuk Baitul Mal kabupaten kota di seluruh Aceh, itu pada tahun 2007 27,3 miliar, 2008 44 miliar, kemudian 2009 58,3 miliar. Nah, ini didaya gunakan sendiri oleh Baitul Mal kabupaten kota di seluruh Aceh. Namun kalau kita mau melihat pengumpulan dana di tahun 2009 dari Baitul Mal provinsi, Baitul Mal kabupaten kota, Baitul Mal Gampung, berbagai jenis zakat termasuk zakat padi dan zakat fitrah, itu Aceh sudah bisa mengumpulkan zakat 92,2 miliar. Saya kira memang kalau capaian ini kita lihat belum seberapa dari potensi yang ada di Aceh, tetapi dalam 3 tahun terakhir Baitul Mal Aceh dan juga Baitul Mal kabupaten kota telah menunjukkan kinerjanya dalam hal pengumpulan dana umat dari zakat, infak, dan sedekah. Nah, perlu juga saya sampaikan bahwa Baitul Mal melakukan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan senif yang ada, fakir, miskin, mu'alaf, gharim, ibnu sabil, fi sabilillah, dan sampai senif 8 itu tetap kita lakukan sesuai dengan syariah. Namun yang menonjol dilakukan oleh Baitul Mal adalah penyaluran zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi, untuk penguatan usaha mikro. Kemudian kita juga melayani fakir uzur, jompo. Sekarang ada 450 jompo fakir uzur yang ada di keluarga-keluarga miskin. Setiap bulan disantuni 200.000 dari dana zakat, diantar langsung oleh amil, itu disantuni sampai dia meninggal. Karena rata-rata memang sudah uzur sekali, sudah tua dan sudah sakit-sakitan. Kemudian Baitul Mal Aceh juga menjalurkan beasiswa yang dari tingkat pelajar, mahasiswa, dan juga untuk santri yang tersebar di seluruh Aceh. Kemudian kita juga membina daerah rawan akidah di Aceh Tenggara, kemudian Subulus Salam, dana mu'alaf lebih banyak disalurkan ke sana untuk penguatan masjid dan juga pembinaan para mu'alaf. Dan beberapa program lain tentu sesuai dengan senif zakat yang ada. Kemudian untuk tahun 2010 itu sudah berhasil direalisasikan zakat penyalurannya dan pendayagunaannya 3,3 miliar sampai akhir tahun. Dari total rencana 7,6 miliar. Jadi sebagian lagi belum dicairkan dari kas daerah dan insya Allah akan dicairkan pada tahun berikutnya. Persentase terbesar untuk miskin memang, itu untuk dana zakat ya, untuk miskin itu sampai 30% dari total dana zakat yang dihimpun, tetapi itu tidak seluruhnya dibagi atau didistribusikan dalam bentuk konsumtif, artinya bisa dipakai habis oleh penerima zakat, tetapi juga didaya gunakan untuk sifatnya zakat produktif. Zakat produktif itu untuk pemberdayaan, apakah petani sayur-sayuran, kemudian pedagang kaki lima, kemudian usaha peternakan, pertanian yang ukurannya mikro dengan mendapatkan modal 2-3 juta, ini juga kita alokasikan dana. Jadi ada proses pemberdayaan di sana. Sementara yang senif lain, fakir itu lebih kecil, kemudian mu'alaf lebih kecil, dan senif fisabilillah untuk beasiswa misalnya itu senifnya relatif kecil.
Tapi fokus kita memang untuk menyelesaikan problem kemiskinan di Aceh, maka dana zakat dialokasikan lebih besar untuk senif miskin. Jualan di sini sudah ada 15 tahun. Kami ada dibantu oleh Baitul Mal. Udah 5 kali. Pertama 1,5 juta. Kedua kali 2 juta. Ketiga kali 3 juta, 3,5 juta. Keempat kali 4 juta. Kelima kali 5 juta. Kami anak dah besar-besar, cucu ikut saya, nggak ada mamak kan. Bisa kami lanjutkan kuliah. Kalau biasanya ceknya kalau untuk 150 satu hari ada. Nanti saya tabung 20 di rumah untuk Baitul Mal. Yang lain-lainnya ya entah untuk bayar sekolah anak-anak, untuk beli ikan kan. Alhamdulillah saya mulai usaha ini hampir kurang lebih sekitar 4 tahun yang lalu. Pertama kami kecil-kecilan dengan beberapa pematangnya. Kemudian alhamdulillah setelah kami mencoba untuk mencari semacam bantuan untuk modal usaha bagi kami, alhamdulillah kami dapat menemukannya di Baitul Mal Aceh. Kemudian dari mereka berkomunikasi dengan kami dan kami membentuk satu buah kelompok. Kemudian dari kelompok itulah kami membuat semacam pengajuan kepada Baitul Mal. Alhamdulillah mereka mengabulkan untuk tahap pertama, tergantung besaran daripada lahan yang kami miliki. Ada yang 1,5 juta, ada yang 2 juta, itu untuk tahap pertama. Kemudian alhamdulillah setelah kami dapat menyelesaikan angsuran tahap yang pertama dan kami sudah dapat mengembangkan usaha kami ini, pertama dengan menyiram dan pakai cerek. Kemudian kami alhamdulillah dapat membeli semacam pompa air, walaupun itu mereknya tidak begitu bagus. Alhamdulillah untuk menyiram tanaman ini kami sudah dapat menggunakannya dan kami dapat mengajukan untuk tahap yang kedua. Alhamdulillah juga kami dikabulkan sehingga kami dapat mengembangkannya lebih besar seperti yang sudah ada sekarang ini. Menyangkut dengan bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh, ini sangat bermanfaat bagi kami, terutama bagi kami yang kelompoknya memang orang yang berkurangan. Artinya mereka untuk mencari untuk kalau misalnya mereka harus meminjam ke bank, itu mereka harus ada semacam boroknya, tapi mereka tidak mempunyainya. Kemudian mereka harus banyak ada persyaratan tertentu karena taraf pendidikan daripada kelompok kami yang memang rendah, jadi sehingga mereka mungkin agak kesulitan untuk menyediakannya. Namun dengan kehadiran Baitul Mal ini sangat membantu bagi kami karena mereka turun sendiri ke lapangan dan mereka tidak memberikan persyaratan-persyaratan yang sangat sulit, hanya mungkin beberapa formulir saja, itu pun tidak dalam pengisian tidak terlalu sulit sehingga kami memudahkan untuk mengisinya. Alhamdulillah juga dengan adanya bantuan ini sehingga kami dapat mengembangkan usaha kami dan juga tidak menjadi beban bagi kami karena dalam kami meminjamkan modal usaha kepada Baitul Mal Aceh, mereka tidak menggunakan sistem atau dalam artian tidak menggunakan semacam bunga, tapi hanya kami meminjamkan dengan jumlah tertentu, juga kami akan mengembalikan dengan besaran yang sama. Itu mungkin sesuatu yang menjadi kemudahan bagi kami masyarakat awam untuk dapat tertarik dan mau untuk meminjamkannya ke Baitul Mal Aceh. Ya, harapan kami untuk Baitul Mal Aceh agar mereka dapat memperhatikan petani-petani yang ada khususnya di Aceh Besar, umumnya di Aceh, itu agar dapat mereka memberikan pinjaman-pinjaman semacam ini juga, agar untuk kedepannya mereka juga dapat membudidayakan hasil yang tanaman yang sama seperti kami, sehingga dengan itu mereka dapat mengurangi atau membantu beban kebutuhan sehari-hari
Sehingga karena umumnya kami di Aceh khususnya di Aceh besar adalah petani. Itu harapan kami kepada Baitul Mal agar ke depan mereka dapat memperhatikan mungkin lebih yang sudah diberikan kepada kami itu agar kami dapat mengembangkan usaha kami lebih baik lagi. Jadi kalau pergi bangkit ke 20 letun ke. Memang dari dasar modal roh pun macam tu. Yang dibantu oleh Baitul Mal. Nang kalau le agak dah tahu kan. Dengan cara agak dah. Cuma nyanyi yang bantu kan. Nyanyi yang miskin-miskinnya lebih pergi bangkit. Menyuruh kaya kan mungkin ngetim lah. Awaknya jak kena katanya enggak kalau nyanyi kan. Nah yang kebantu awan yang gejuk yang jaket. Maka kebantu rok lun gua usahakan baget. Mah lembu lun ni pertama punya pada rata bagi kebantu lah mah. Ngai ijin mah. Yang kong dua per dah ke yang kasihan dah menyokanya pak bantu tu. Lewat lempoh nak siapa kenal lewat ge cara lah cek ni gejuk lah peluh lempoh ge titul lun bayu cicilan ke macam cucu untuk titul berhabis ini lagi bantu lain lam tu kadang orang mungkin lebih bantu buat lebih dalam tu ke kong kelungkong kenyaknya dia gejuk macam tepo kan nak jaket malu dia galirkan kawan bacut ambil sampai kelun kong bantu anggota nak 40 lebih kurang lah. Bahan baku lan 3 minggu 2 ton lah. 2 ton awi. Jadi lah cek ulung, lah cek uslimung dari pulau. Dan dalam 2 ton awi ni terbiak pangki sekitar 2,600. 600 buah kan. Yang terjual je paling lambat je si 20 euro ke habis. Penjual je kena rumah awak ya cek awak langanan ya cek kena rumah ya cek 20 ikat 30 ikat dia kan 30 kodi lah hanya melalui Baitul Mal katanya kerja kena awak enggak bantu nyak lelaki lun dan bantu lun lah bacu lun tak buat hanya modal jadi nunjuk modal bacu untuk nyak jaga abut menyana awan nunjuk modal mungkin je tak bantu untuk apa-apa dengan cara je mau mendaro 10 euro kan tangka luah modal kaya dah bantu buat luah lah. Anggunan hanya lelaki dia awaknya cuma lu bantunya dengan cara ikhlas lah. Lu bantu secara ikhlas dah pun pak ben menyeleweng wah, hanya menyeleweng belum titik belum lantat. Cuma insya-Allah kapal ditunya berhasil lah. Hanya bungong. Bungong 1 perak pun hanya kecil. Lunjuk hang ketung. Cuma tu yang nak kemudahan yang lebih dari hasil dari lun nak lanjut impak menang bacu mengalir bacu nah kong kelura bacu mentong jadi dari Melayu Polon awak Baitul Mal nak kerja antar impak kena jadi nak mumpung awaknya lelaki bantuan cuma kalau lanjut pemulir tahun lepas solusi pemulir lelaki kakak KTP lume kedi awaknya untuk kenan ke kerja bantuan bacu 1 juta. Cuma dengan cara je, tiap bulan lun cicil. Sampai 12 bulan lun bagi 12 bulan, hanya bunga 1 perak pun ngawak. Jadi kerja bantuan kalau 1 juta lun bagi 12 bulan. Maknanya mentang atau ke kerja lom. Kerja lom, nya akak habis sih. Mungkin lebih juta mah macam tu. Mudah-mudahan yang udah itu enggak pernah menunggak. Kami tutup 417, Mamak tutup terus 420, limpah 3.000. Dengan demikian, selain efisiensi modal, juga kesejahteraan menjadi meningkat. Kepuasan batin pemberi modal juga meningkat. Karenanya dengan adanya pemberian pinjaman kebajikan atau karat hasan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah, manfaatnya tentu luar biasa. Dana pinjaman tersebut biasanya dikembalikan tepat waktu dan tanpa biaya administrasi. Sesuai dengan visinya, Baitul Mal ingin menjadi lembaga amil yang amanah, transparan, serta kredibel. Ya, yang dituntut oleh masyarakat saya kira transparansi. Itu yang sudah kita upayakan walaupun masih terbatas. Misalnya
data-data zakat masuk, zakat keluar itu kita umumkan di web. Memang pengakses web internet itu terbatas. Tetapi setiap tahun Baitul Mal Aceh akan mengumumkan laporan keuangan di koran lokal. Itu satu halaman penuh, sudah 2 tahun dilakukan dan tahun depan ini, awal tahun 2011 ini akan dilakukan lagi. Nah, ini bentuk dari transparansi. Jadi dana yang terkumpul dari berbagai sumber dan juga pendayagunaan untuk berbagai senif zakat dan berbagai program kegiatan itu kita laporkan kepada publik. Nah, pelan-pelan saya kira kepercayaan ini akan tumbuh dan tentu yang masih lemah adalah publikasi. Ada Baitul Mal Kabupaten Kota yang sudah memperbaiki publikasi, ternyata itu mendapat respon baik dari umat, dari masyarakat, dari pembayar zakat dan juga yang bersedekah. Nah, ternyata dari kepercayaan itu kemampuan menghimpun dana juga terus meningkat. Perlu orang-orang profesional untuk mengelola Badan Baitul Mal Aceh. Sumber daya manusia yang mampu mengelola zakat bukan saja dipandang dari sisi jumlah, tetapi juga dari sisi kualitas yang mampu membuat inovasi sehingga muncul peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat. Kalau berbicara masalah personil atau amil yang lebih tepat disebut di Baitul Mal ini belum memadai. Tapi untuk hari ini ya, kita padai apa yang telah ada karena kegiatan-kegiatan yang kita lakukan baru sebatas menunggu zakat yang diantar baik oleh secara pribadi maupun juga dari para pegawai negeri. Tapi ke depan kita sangat berharap Baitul Mal tidak lagi menunggu, tapi kita lakukan jemput bola. Kalau pola ini yang kita lakukan, yang tentu ke depan kita tidak cukup lagi personalia yang ada. Karena sampai hari ini di Baitul Mal, baik di sekretariat, di Bapel sendiri maupun di tim pembina, kita baru ada hanya 62 orang karyawan maupun pegawai negeri. Kalau memang kita berharap ke depan dalam upaya mengumpul zakat, sekretariat sudah menyusun rencana ke depan, itu kita tingkatkan sosialisasi kesadaran zakat, baik yang kita harapkan dari para pegawai sendiri maupun juga dari pengusaha dan semua lapisan masyarakat. Kita berharap mereka akan sadar untuk menunaikan zakat. Saya tidak mengatakan masyarakat belum membayar zakat, tapi yang kita harap ke depan zakat itu disalurkan lewat lembaga yang resmi yaitu Baitul Mal. Karena di Baitul Mal sendiri kita sudah ada program untuk melakukan zakat secara profesional. Nah, mungkin saja selama ini para pengusaha, orang-orang yang punya harta, mereka bayar zakat lewat tengku di kampung-kampung, itu secara hukum sah-sah saja. Tapi pemerintah sudah membuat sebuah lembaga yang formal, dan selama ini zakat yang kita terima sudah kita berdayakan baik secara konsumtif maupun zakat yang sifatnya produktif, dan juga kita membina fakir-fakir uzur dengan dana bergulir yang ada di antara mereka. Dan kita berharap ke depan ya mereka tidak suatu saat nanti tidak hanya sebagai orang yang menerima zakat, tapi kita berharap juga mereka menjadi muzaki. Ini bisa semua terjadi kalau memang tingkat kesadaran pemahaman dari semua pihak ini akan membantu. Ada persepsi yang sama tentang kewajiban zakat, infak, dan sedekah yang harus dilaksanakan oleh kita yang mengaku dirinya Islam. Rukun Islam ketiga, yakni membayar zakat, bukan semata untuk diketahui, namun juga harus dijalankan. Ini merupakan komitmen bila kita masih mau digolongkan sebagai masyarakat Muslim. Di samping merupakan kewajiban, zakat itu sendiri adalah wujud kepedulian sosial bagi orang lain. Rezeki yang kita miliki adalah dari Allah, dan di antaranya milik dan bahagian orang lain. Satu sisi, kita harus bangga Allah menitipkan bahagian rezeki orang lain melalui kita. Mari secara ikhlas, rezeki orang lain tersebut kita berikan pada mereka yang berhak, di antaranya melalui Lembaga Baitul Mal Aceh.